Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, halaman 62 baris ketiga dari atas yang di pinggir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, addu zakata abnanikum. Addu dalilnya bertasydid, addu zakata abdanikum bi qawli la ilaha illallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan olehmu akan zakat badan kamu. Jadi badan ini ada juga zakatnya, batang tubuh kita ini. Tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata. Jadi cara menunaikan zakat badan adalah dengan mengucapkan, yaitu dengan sebab berkata la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islam kamu. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, itu sudah kita lawan Allah Ta'ala berserah. Arti berserah, mau beinggih apa ujar Allah, itu maksud berserah. Jadi masuk Islam itu maksudnya mau beinggih apa ujar Allah. Ujar Allah ini wajib gawi inggih Islam narannya. Ini sunnah mun kawa menggawi gawi ja inggih. Ini mubah gawi inggih. Itu yang dimaksud Islam narannya, berserah apa ujar Allah. Imbah itu pulang ujar Allah Ta'ala, bila nyawa akulah nang kini menjulungi nyawa hari ini inggih. Nyawa kini dapatnya hari ini inggih. Nah, itu Islam. Itu yang dimaksud berserah narannya, menerima akan pengaturan Allah Ta'ala. Kalau kita yang pina mengatur-atur, baka hendak ini, baka hendak itu, apalagi mengaras-ngaras, hakikatnya belum Islam lagi. Apa Tuhan aja sembahyang subuh 2 rakaat aja. Cakanya 10 bang aja, misal tuh. Nah, itu. Tapi ulun rajin Tuhan aja. Nah, itu termasuk belum Islam lagi. Atau berdagang, ada berhasil, dapat Tuhan aja. Punya kaderami hari ini jualan. Nah, ini kan dari Islam sebenarnya secara hakikat belum lagi bujur-bujur berserah. Nah, itu disebut. Jadi mun kita berserah, buktinya kita wani mengucap la ilaha illallah. Itu yang disebut Islam. Dan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibni Abbas pertama anak Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang kedua Abbasnya, termasuk radhiyallahu anhuma. Berkata ia, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa berkata, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sekali aja mengucapkan la ilaha illallah, tapi inilah nyatakan ada istighna iftikhar, paham kita maksudnya. Ini mana belum sempat belajar sifat 20, umpati aja terus yang di malam Senin Darussalam tuh, nah tatamu aja kan dengan istighna iftikhar, atau yang di malam Minggu di Kecipir, maka insya Allah tatamu dengan pelajaran istighna iftikhar. Jarang siapa berkata la ilaha illallah keluar, maka keluarlah daripada mulutnya satu burung. Nah, satu burung yang berwarna hijau. Baginya si burung tersebut ada mempunyai 2 sayap, putih warna keduanya. Nah, seekor burung 2 sayap, sayapnya warna putih.
ditatahkan keduanya sayapnya itu dengan mutiara dan yakut. Jadi berhias sayapnya burung itu dengan mutiara lawan yakut. Naik ia kepada langit, nah naik ke atas, maka didengar baginya, sekalinya didengar baginya, artinya si burung ini berkicau, tapi kicauannya itu berbunyi dengung di bawah aras, berarti burung itu naik sampai ke aras. Di bawahnya berkicau-kicau, tapi kicauannya tadi berbunyi dengung seperti dengungnya ibu madu. Nah wanyi aja kita. Nah jadi ada tuh burung yang kicauannya mirip wanyi ya, burung ini nih. Maka dikatakan baginya, jadi bubujirbuan malaikat, diam olehmu wahai burung, jangan pina bersuara terus. Nah, maka katanya ujar si burung tadi, tiada aku kada hakun berdiam. Tetap berbunyi, saking berbunyinya pina nyaring benar, gancang benar, ya kayak mendengung kayak wanyin itu. Jadi ujar malaikat diam, artinya berdiam aja. Jadi ujar si burung tadi tiada, arti tiada tuh kada hakun aku berdiam hingga kecuali ja. Itu maksud hingga di situ bahasa Arabnya hatta hingga kecuali ja diampunkan bagi taulanku tuh ya yang keluarganya yang inya keluar dari mulutnya tadi tuh, kecuali jangan itu diampuni oleh Allah, hanya aku mau berdiam. Nah, maka diampuni bagi yang berkatanya, mendengar nangka itu lalu diampuni orang yang mengucap la ilaha illallah tadi nih, kan di mulutnya keluar burung, jar burung ngintu nah keluargaku ampuni dulunya, bilanya kada diampuni aku kutumburi bawah arasnya aja burung. Nah burung gin mendemo ya Allah. Kemudian nah itu diampuni, kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah. Jadi ujar Tuhan nih nyawanya sudah terlanjur lantih, diulahkannya 70 lidah yang tugasnya memintakan ampun ia bagi taulannya hingga hari kiamat. Nah jadi di bawah aras itu banyak burung. Jadi bila kita mengucap la ilaha illallah tapi mukhlisan lah, paham sifat 20. Nanti saikung burung keluar di muntung, naik ke atas, mendemok modelnya menumburi bawah aras nih. Nah betul pulang mengucap pulang la ilaha illallah keluar pulang burung. Jadi mun 100 burung tuh. Ada di kita tadi 40 kah la ilaha illallah 40 hikum burung tuh, itu yang kada taguring. Namun taguring kada ada burungnya nya, apa burungnya ada ucap. Jadi rugi mun kada bisi burung, sabutingannya bisi burung yang dalam salawar itu napa ada. Amun 40 hikum burung, lalu nya kayak kuciak mendengung-dengung, napang dia malaikat pina kuciak ya ujar tuh nah ampuni dulu dosanin tuh, dosa keluarga kok. Wah jar burung diampuni, jar Allah Ta'ala diampuni. Nah imbas sudah diampuni hanya diulah dimuntung burung tadi 70 lidah. Yang ke-70 lidah itu memintakan ampun lawan si orang yang mengata la ilaha illallah tadi sampai hari kiamat. Jadi seekong burung 70 lidah, artinya 70 ucapan memintakan ampun untuk si orang tadi. Nah kali 40 kali 70 lidah, hitung aja situ. Nah jadi kada rugi kita beramalan lah, kada rugi. Maka apabila adalah pada hari kiamat pulang sambungannya, ternyata burung ini tugasnya bukan hanya memintakan ampun. Pada hari kiamat datang demikian burung itu menolong dan menunjuk akan taulannya kepada surga. Nah pas hari kiamat jadi mun burungnya banyak, banyak benar mendatangi si keluarganya tadi, hanya patuh lawan orangnya. Nah dibawahinya, diarahkannya menuju surga. Jadi kada sampat malaikat mahalau tadi hulu burung minta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallah ushidukum ya malaikati
Nah, itu boleh dibaca ushidukum, boleh dibaca usyahidukum. Saksikanlah oleh belum lagi lah. Ya malaikati ushidukum, ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Wa ma ta'akhkhar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata, artinya siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan berfirman oleh Allah Ta'ala, jar Allah Ta'ala menyahuti benar hambaku. Bahasa kitanya nyawa bujur, ucapan nyawa itu bujur. Yang la ilaha illallah itu asli bujur ya Tuhan. Tapi hatinya tadi ya kalau nyatakan sekurang-kurangnya waktu kita mengucap la ilaha illallah, selamat hati kita dari dua sifat penyakit. Pertama ujub, yang kedua riya. Nah, bila riya dan ujub kada ada di hati waktu mengucap la ilaha illallah, ciri pahamnya dengan la ilaha illallah. Tapi kalau membaca la ilaha illallah ini ada riyanya, berarti belum mengerti lagi sifat 20. Itu cirinya anda mengetahui. Atau ada ujubnya. Atau ujub itu rasa berisi kelebihan. Membaca zikir 70.000 misalnya, rasa harat muha. Nah, berarti kan ujub ngarannya. Atau kata ujub tampai masih lawan orang. Atau kata ujub tampai kadang cuma bila orang melihat rasa berbunga-bunga hati. Nah, iya aja tujuh tuh. Jadi sekurang-kurangnya kita beramal tuh kada ada ujub, kada ada riya. Nah, termasuk mengucap la ilaha illallah ini. Maka disahuti oleh Allah, benar hambaku, nyawa benar. Lalu jar Allah Ta'ala, akulah Allah. Nah, nyawa benar, aku yang sebagai Tuhan. Maka aku menyuruh menyaksikan akan kamu hai malaikat. Jar Allah Ta'ala pulang mengiyaui hubungan malaikat nih, bahwa aku sesungguhnya telah aku ampunkan baginya barang yang itu dosa yang telah terdahulu daripada dosanya, dan barang yang terkemudian, dan dosa yang terkemudian yang kainannya. Jadi dosa yang dahulu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Allah berucap itu, berfirman itu, minta saksikan para malaikat. Artinya ini bujur-bujur Allah laksanakan. Ya Allah, aku kada mungkin berdusta karena ini malaikat saksinya. Nah, itu maksudnya. Ini barang siapa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, makanya para ulama bahari, guru-guru bahari madahi yang berpijim mata 3 kali itu, nah, bertuntung 3 kali berbuka sambungannya apa? Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah, supaya tak amalkan ini. Ada jadi Sayyiduna Muhammadur Rasulullah itu diantara fadilatnya. Amun kita hendak mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagus lagi nangka itu, bagus lagi 10 kali kah misalnya membaca. Kalau usah banyak-banyak, asal rutin, tugul waktunya dipilih. Punya bilainya imbah juhur membaca 10 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, isuk pulang juhur kayak itu pulang. Kalau usah jangan langsung 100, imbah tuh hinip kada terdengar lagi. Nah, Tuhan tuh ketujuh yang tugulnya wa in khalla khairul amal adwamuha wa in khalla. Sepaling yang dikatujuh oleh Allah amal itu yang istiqomah walaupun sedikit. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannata. Nah, apa lagi ini nih? Dakhalan itu fi'il madhi, artinya pasti. Dakhalal jannata, masuk surga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah padahal, nah ini syaratnya lah, kada asal ucap juga pang. Padahal hatinya suci. Padahal hatinya suci, yakni suci daripada syirik. Nah, syirik, ciri ada syirik di hati, ada ujub, ada riya. Nah, jadi hatinya tadi bersih dari syirik. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu sikat
menyikat bagi kesyirikan sebenarnya. Tapi kenapa mengucap la ilaha illallah malah syirik? Nah, berarti kan memang kada tuntung belajar sifat 20. Asal tuntung belajar sifat 20, la ilaha illallah itu sebagai sikat membersihi kesyirikan di dalam hati. Dan nifak itu kemunafikan. Nah, muntong mengucap la ilaha illallah tapi hati masih berharap urusan rezeki lawan tuku, lawan pembeli. Nah, itu kemunafikan namanya. La ilaha illallah tapi nya masih menganggap bahwa yang menyelamatkan inya tuh ubat, kada betul-betul Allah Ta'ala, itu kemunafikan. La ilaha illallah inya menganggap yang mengenyangi itu nasi. Nah, itu disebut nifak namanya. Jadi asal di hati bersih dari syirik, kada ada ujub, kada ada riya, dan asal di hatinya tadi bersih dari nifak, nah kada ada kemunafikan tadi. Dan lagi ikhlas. Nah, ikhlas pulang. Arti ikhlas nih itu melihat kebaikan Tuhan, kebaikan seorang kada ada, ikhlas namanya. Dan hati ini yang dituju hanya Allah, bukan selain Allah. Ikhlas juga. Ikhlas bagi Allah itu sambungannya. Lagi ikhlas bagi Allah, yakni maksud ikhlas bagi Allah suci daripada umpama riya. Nah, itu contohnya aja ciri orang ikhlas, suci daripada umpama riya dan ujub. Nah, apa hasilnya mun kaya itu perhatiannya waktu mengucap la ilaha illallah? Niscaya masuk surga, iya, yakni serta orang-orang yang dahulu yang soleh-soleh. Nah, makanya penting benar belajar sifat 20 supaya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul membersihi hati, meninggikan derajat, menguatkan iman. Nah, ya ada mengucap la ilaha illallah bermamai, la ilaha illallah bener nyawan ini aja. Nah, berarti bermamai naranya kada paham, dia melihat makhluk yang berbuat salah lalu sari kayaknya. Nah, salah nih toh. Nah, ada juga orang kalau di Martapura Bahari lah, sidin tuh tukang warung, dia pengen sempat bertamu sidin tuh habis binian. Bila nak berpandir la ilaha illallah, sidin. Napa banyunya aja. Artinya kan teh kah kopi kah. Nah, karena pulang nak pandir la ilaha illallah berdapati wadahnya pinon makan aja. Nah, itu la ilaha illallah langsung boleh aja sidin. Nah, jadi sebelum berpandir la ilaha illallah dulu. Nah, itu lu menemui warung itu pian sempat, makanya lu enggak tuju sih dia ke warung itu jin. Pertama nyaman berhutang. Itu masalahnya. Nah, itu muntung. Cuma kita seandainya hati kita belum yang kayak apa seharusnya, tetap muntung mengucap la ilaha illallah. Jangan gara-gara hati belum ikhlas ampih mengucap la ilaha illallah, jangan. Jadi la ilaha illallah itu sakurang-kurangnya dimuntung barang dulu, mudah-mudahan barakat dimuntung meningkat membersihi ke hati. Nah, kayak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayiatin in 'asha alfa sanatin wa la yas'aluhu Allahu min 'andam bin wahidin. Nah, wala yas'aluhu Allahu 'andam bin wahidin. Nah, ini luar biasa benar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa adalah awal kalamnya, awal pembicaraannya. Maksud awal pembicaraannya tuh hari-harinya mengucap la ilaha illallah. Itu tambah maksud awal di situ. Nah, jadi bisa juga awal ini wayahnya balik mengucap la ilaha illallah. Dari situ terus hari-hari membaca la ilaha illallah. Itu maksud awal narannya. Dan akhir kalamnya pun kalimat la ilaha illallah juga. Nah, akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah. Nah, ini penting benar lah. Jadi bina gagaringan misalnya bila timbah untung bepandir baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bawa guring. Siapa tahu itu terakhir ucapan kita. Jangan sampai terakhir ucapan kita itu lain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi sebelum berdiam tutup dulu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya berdiam
Mbah bepandir baca pulang, itu bepandir baca pulang, itu termasuk mengakhiri kalam benarnya. Kita kan tahu umur. Ya kalau. Nah, jadi barang siapa awal kalamnya, maksudnya hari-harinya membaca la ilaha illallah, dan akhir kalamnya la ilaha illallah juga, lalu mati, dan ia mengerja ia waktu hidupnya 1000 kejahatan, yakni daripada dosa kecil lah. Jika hidup ia 1000 tahun lamanya sekalipun, maka tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa jua pun. Nah, artinya apa tuh? Kada dihisap narannya. Bila kada dihisap langsung bercabur ke surga. Nah, tapi ini jaga benar ya kalau bah tuntung bapandir apa-apa, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berdiam aja lagi. Amun mengupi aja kada membatalkan tuh, sebab kada berpandir. Ya kalau karena bila papa dipandir pulang, tutup pulang dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tapi isinya tadi yang penting lah yang dipelajari. Ada istighna, paham iftiqar. Nah, itu kalau pada pengajian di Darussalam belum sampai lagi ke situ pelajaran kita. Nah, cuma bilainya turun taros tatamu aja tuh. Jadi kada ditanya satu dosa pun, padahal ini menggawi 1000 dosa. Umurnya sehari ini 1000 dosa, umurnya 1000 tahun, kada ditanya satu dosa pun. Tapi ini dosa kecil. Sedangkan dosa besar wajib bertaubat. Maka sayugianya bahwa adalah awal perkataan yang diajarkan kepada kanak-kanak, anak kita nih, apabila dapat ia sudah berkata-kata, yaitu la ilaha illallah. Nah, anak kita pinalanti sudah berpandir, lajari la ilaha illallah. Diulah lagu kah dengan tambah-tambahannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah deh kita. Nah, tambahi kalimat-kalimat doa. Nah, cak ibarat narannya misalnya naran anak pian misalnya narannya siapa, misalnya Fatimah. Nah, Fatimah bunga, bibinian lah. Fatimah cantik, suka mengaji, orangnya pintar dan baik hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, sambil meragap cium anak. Nah, itu bini pulang cium. Mencium bini itu selesai sudah tuh. Bisa terpacul baju. Jadi diulah lagu supaya inya ingat lawan la ilaha illallah Rasulullah, tapi putingnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lagunya nih itu berbentuk doa. Nah, berbentuk doa. Jadi doa jangan kada ingat supaya anak kita tuh berisi perhatian baik. Nah, sebab doa kuitan ini kabul terhadap anak. Jadi apabila dapat ia berkata-kata, maka kalimat yang dijarkan kepada anak-anak tadi yaitu la ilaha illallah. Karena hadis yang tersebut, nah karena ada hadis yang tadi, bila nyata biasa mengucap awal kalimatnya la ilaha illallah, akhir kalimatnya la ilaha illallah, nangka yaitu hasilnya dakhalal jannah tadi. Bahkan ya kada dihisap orang. Sebab karena hadis yang tersebut dan lagi riwayat. Nah, ada pulang alasannya pulang. Kenapa kita disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dibiasakan anak kita, dan lagi riwayatnya alasan yang kedua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftahu ala sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah wa akhira kalamihim la ilaha illallah. Faman kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah thumma asha alfa sanatin ma su'ila an dzambin wahidin. Jadi dua redaksi hadis yang mirip maksudnya. Ma su'ila an dzambin wahidin. Ini redaksi hadis yang sebutingnya pulang. Tapi dengan yang pertama tadi mirip kurang lebih artinya. Berarti Nabi itu mengucapkan masalah nakain kada sekali dua tuh. Artinya ujar Nabi, buka olehmu atas segala kanak-kanak hati bukan itu awali.
buka awali olehmu atas segala kanak-kanak kamu, yakni hendaklah ada awal kalam yang diajarkan mereka itu, yaitu la ilaha illallah. Nah, permulaan kalam hanyarnya bisa berpandir, nah, lajari kalimat la ilaha illallah, dan akhir kalam mereka itu pun la ilaha illallah juga kena ujung-ujungnya. Maka barang siapa adalah awal kalamnya Nabi la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, kemudian hidup ia 1000 tahun, tiada ditanya akan dia daripada suatu dosa jua pun, yakni daripada dosa kecil. Nah, dan pada setengah riwayat, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Nah, pulang ini menambah kuat pulang akan hadis bahwa luar biasa la ilaha illallah. Barang siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga ia, yakni beserta orang-orang yang dahulu masuknya. Dakhalan itu fi'il madhi, artinya pasti masuk surga, dan bi ghairi hisab, ini kada berhisab lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengkhabarkan kepadaku oleh Jibril, jar Nabi, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu menjinakkan ia, arti menjinakkan itu menghibur bagi orang muslim tatkala matinya. Nah, munnya rancak tak biasa mengucap la ilaha illallah, menjelang mati itu terhibur, dan di dalam kuburnya pun terhibur juga, dihibur orang, dan pada ketika keluar daripada kuburnya pun sama, dihibur juga oleh kalimat la ilaha illallah. Dan kata Imam Samarqandi, nah jadi tadilah menghibur kita itu diantaranya yang paling hebat itu adalah kalimat la ilaha illallah ketika menjelang wafat, ketika dalam kubur, dan ketika sudah dibangkit dari kubur. Dan kata Imam Samarqandi, apabila Samarqandi ini yang mengarang kitab Tambihul Ghafilin, tapi yang bahasa Arab, lain yang bahasa Melayu. Jarsidin, apabila berkata seseorang hamba akan kalimat la ilaha illallah dan hatinya memikirkan dunia, maksudnya, dan hatinya pada dunia, maksudnya memikirkan dunia, maka disurat oleh Allah, maksud disurat itu ditulis oleh Allah baginya 10 kebajikan. Nah, ada masih pahala. Jadi orang nih mengata la ilaha illallah, hatinya memikirkan dunia, maka ditulis oleh Allah baginya 10 kebajikan. Nah, yang berucap ini seorang ahli hadis lah, kan sembarang ini. Sidin salah satu kitab yang setiap ada kitab, setiap hadis tuh langsung Sidin tulis sanadnya an sampai ke Rasulullah. Nah, itu kitab yang Tambihul Ghafilin tuh. Jadi langsung sanadnya itu ada. Kalau kitab-kitab kayak Tangkilul Qaul kan an Rasulullah, jadi langsung ya kalau. Jadi sanadnya kan ditulis. Kalau yang Tambihul Ghafilin itu Sidin tulis sanadnya. Ini orang ahli hadis yang berucap. Jadi jar Sidin mun mengata la ilaha illallah sedangkan hatinya masih memikirkan dunia, maka baginya 10 kebajikan. Dan jika ada hatinya memikirkan pada akhirat, maka baginya mendapat pahala 700 kebajikan. Nah, jauh bandingannya loh. Mun hati masih memikirkan dunia 10 aja kebaikan, tapi kalau sudah yang dipikirkannya akhirat, yang khairu wa abqa nih, yang lebih baik, lebih kekal, 700 kebajikan. Hah, jauh benar. Kayak apa caranya supaya hati kita jangan terlalu memikirkan dunia? Nah, taslim, tafwid, dan bertawakal lawan Allah. Urusan dunia ini Allah yang mengurus. Kita cuma melaksanakan syariat, hasilnya Allah yang mengatur. Jangan kita mengatur-atur hasil atau memikir-mikir hasil. Nah, urusan rezeki tawakal kita lawan Allah. Urusan apa yang terjadi dalam urusan dunia ini tafwid. Nah, sarahkan ya Allah. Nah, pian aja yang mau urusakan. Nyata aja Tuhan diserah aku yang mau urusnya. Nah, tapi nyawa nah bina bisa-bisa mau mengatur-atur. Nah, jadi Allah yang mengatur. Jadi mungkin kita paham bahwa yang mengatur itu Allah. Ada lagi kita tidak terlalu memikirkan. Nah, kita memikirkan bahimat yang terjadi tetap apa ujar Allah Ta'ala juga. Kada apa ujar kita tuh yang terjadi. Kalau yang terjadi esok tuh tentang dunia kita tuh apa ujar yang kita pikirkan. Kada.
Yang terjadi itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Ma kutiba lahu falahu. Nah, itu. Jadi lebih baik kita bertawakal lawan Allah. Maka mun kita nih bertawakal lawan Allah, urusan dunia, fahuwa hasbuh. Maka jar Allah, aku yang mau urus nyawa dengan sebaik-baik pengaturan. Tapi kalau kita yang bisa-bisa mengatur, kusarahkan lawan nafsu nyawa. Nah, makanya buktinya orang yang selalu mengatur-atur urusan dunianya, kada minta aturakan Allah, biasanya inya menjalani hidup itu bakawan lawan musang biasanya. Nah, apa itu maksudnya bakawan lawan musang? Pamusangan. Pina tak salah-salah sedikit memusang. Pina kada sesuai lawan kejadian memusang. Karena seorang kayak ini pang terjadi kayak itu memusang. Tapi mungkin kita lawan Allah sudah minta urusakan. Nah, Allah yang mengatur hati kita. Jadi Allah orang ini minta urusakan lawan aku. Sebelum aku bujulungi sesuatu yang kada nyaman, kupurmat dulu hatinya lawan sifat sabar. Nah, jadi ketika datang yang kada nyaman, sabar itu sudah batungguan. Nah, ini apa ngaturin Allah Ta'ala ini? Karena kita tuh kada kuat menghindar dari sesuatu yang kada sesuai dengan kehendak kita, itu pasti ada. Tapi Tuhan mengatur dengan hati kita diandaki sidin sabar. Nah, lalu nyaman kada pina memusang. Ada juga orang kena dapat nikmat tapi kada mau bersyukur. Kenapa? Karena memang asalnya nafsunya pengen mengatur dirinya. Tapi asal minta aturakan Tuhan, sebelum dapat nikmat, hatinya diandaki Allah rasa sifat bersyukur itu nah. Jadi datang nikmat kawanya bersyukur, datang yang kada nyaman kawanya bersabar. Nah, itu. Itu penafsiran fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu maksudnya. Dan jika ada hatinya waktu mengucap la ilaha illallah beserta Allah. Nah, ini dunia ditinggalkannya, akhirat ditinggalkannya. Waktu mengucap la ilaha illallah. Tapi yang ada di hatinya maksudnya dalam musyahadahnya yaitu hanya Allah waktu mengucap la ilaha illallah, maka baginya dapat pahala sepenuh barang yang antara masyrik dan maghrib kebajikan. Nah, masyrik itu paling ujung timur, maghrib paling ujung barat. Artinya hibak dunia lawan kebaikan sagan orang yang mengucap la ilaha illallah. Pahalanya tuh mah banyak benar lah aja. Terus sekali la ilaha illallah aja hibak dunia lawan maghrib dari maghrib ke masyrik tadi. Sekali la ilaha illallah aja apalagi mun 100. Ke 100-nya pulang kita menggandeng Tuhan, dunia kada kita pikirkan waktu mengucap itu, bahkan akhirat pun kita tinggalkan. Nah, itu yang disebut ikhlas ya kita. Maka baginya penuh barang yang antara masyrik dan maghrib kebajikan. Dan juga diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda bagi Sayyidina Zaid Al-Ansari. Nah, jadi sahabat Nabi Zaid Al-Ansari ini diucapi oleh Nabi, ya Nabi, maka jika payah bagi kamu, arti payah itu mun nyawa pinangalih berusaha susah penghidupan ya Nabi. Lah, termasuk payah di sini. Yaitu daripada pekerjaan dunia. Nah, pekerjaan dunia ini ya tadi pinangalih usaha ngalih penghidupan, maka ya Nabi banyakkan olehmu daripada berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, bertambah di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, berapa kali tasarah sambil menghadangi orang bertukar, kita mesti berjualan tuh nah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sambil duduk aja ada yang bakarinah yang menghadap kiblat Pak. Nah, bakarinah menghadap kiblat. Sedih keluar hilang dagangan. Ada apa-apa hilang mun kita minta aturan Tuhan, sekalinya ada gantinya. Nah, kayak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini penting benar tuh lah bagi yang orang yang mau urus dunia nih.
pina kada sesuai lawan kehendak hati, amalkan ini nah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dikit lagi lah. Man qala la ilaha illallah bi ghairi ujubin. Nah, hatinya bersih, pada tidak ujub, maka tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata seseorang akan kalimat la ilaha illallah tetapi syaratnya daripada ketiadaan mencengangkan, yakni daripada barang yang dilihatnya. Nah, itu bahasa orang bahari maksudnya kada ujub, inya kada melihat dirinya baisi kelebihan, kada mencengangkan, kada kagum lawan diri aja kita. Nya bisa kita tuh kagum lawan diri karena kebanyakan membaca la ilaha illallah. Nah, berapa puluh ribu sehari kagum, nah itu ujub narannya. Nah, atau barang yang ada didengarnya, maksudnya inya kada riya, kada minta lihat, kada minta dengar lawan orang membaca la ilaha illallah tadi. Nah, apa hasilnya? Terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatakannya itu satu burung. Nah, mirip kayak tadi juga. Jadi yang diucapkan la ilaha illallah itu menghasilkan satu burung. Yang burung itu terbang. Kemana terbangnya? Di bawah aras. Berarti limpat langit ketujuh tuh terbang. Kawalah burungnya. Ini lain burung yang asli bang. Burung ulah Allah Ta'ala yang khusus nih. Mengucap tasbih di bawah aras. Nah, mengucap tasbih iya, serta segala malaikat umpat jua mengucap tasbih akan mereka itu. Artinya burung itu berbawaan lawan burung malaikat mengucap tasbih hingga hari kiamat. Nah, jadi biar sekali mengucap la ilaha illallah tuh la ilaha illallah. Cuma pang tabuka hijab kita waktu mengucap nih tuh, artinya yang dilihat tuh karunia Allah aja. Atau supaya lebih mudah lagi lah, nah ini cara supaya mudah kita tadi ikhlas, bersih dari sifat ujub dan riya. Jadi waktu mengucap la ilaha illallah itu kita berniat hendak melihat akhlak Rasulullah. Nah itu aja sudah nyaman sedikit, itu langsung terbuka hijab tuh. Jadi la ilaha illallah ini ucapan siapa? Ucapannya Rasulullah, maksudnya akhlak sidin. Kita memutabaah kepada Rasulullah. Nah, selama kita mengucap la ilaha illallah, hakikatnya kita mutabaah kepada Rasulullah. Sebab kita mengucapkan ucapan yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, bahkan disuruh oleh Rasulullah. Nah, ini pun berarti kita selamat. Kita kada debi separasan ujub karena ini ucapan Rasulullah, bang. Akhlak sidin, lain akhlak kita. Nah, jadi kita kada ujub, bahkan kita bisa dibukakan akan sahibul akhlak. Nah, itu jadi niat mengucap zikir la ilaha illallah. Apa niatnya? Hendak melihat akhlak Nabi. Itu niatnya. Kada hendak melihat kehebatan diri. Termasuk amal yang lain gitu tuh. Jadi kita kada hendak melihat kehebatan diri kita, sebab kehebatan diri kita tuh kada ada. Tujuan kita beramal, sembahyang, baudu, hendak melihat akhlak Rasulullah. Nah, berzikir hendak melihat akhlak Rasulullah. Karena ini gawian Nabi ini. Cuma kita mutabaah aja mengikuti. Nah, maka kita selamat dari sifat riya, ujub. Amun itu akhlak Nabi, lain akhlak kita. Nah, apa yang kita bangga-banggakan? Ya paling kita kan memuji lawan Nabi. Maka hasilnya selamatnya dari ujub. Nah, maka mengucap tasbih mereka itu hingga hari kiamat. Dan ini jadi burung itu melawan malaikat mengucap tasbih sampai hari kiamat, dan disuratkan. Arti disuratkan itu dituliskan baginya untuk orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah tadi akan pahalanya, yakni bagi yang berkatanya. Nah, jadi sekali mengucap la ilaha illallah diadakan Tuhan burung. Yang burung tadi naik ke atas aras, di bawah aras. Jadi terlipat tuh 7 lapis langit tuh. Nah, apa gawiannya? Gawiannya bertasbih.
berarti lain burung yang tadi. Burung tadi kan memintakan ampun ya, kalau ini gawinya bertasbih. Untuk siapa pahalanya? Untuk orang yang mengucap la ilaha illallah tadi. Wallahu a'lam. Enggak situ nah barisnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.